yang ada di sini. Salam juga jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming. Apa kabar? Pasti luar biasa dahsyat. Mari sebelum kita mulai acara doa malam, mari kita dalam setelah doa. Saya bawa kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang pekan yang telah lewat Tuhan. Saat ini kami Tuhan datang kepadamu, kami ingin memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, agar semua yang kami layani Tuhan, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan urapi. Yang menonton live streaming Tuhan, Tuhan urapi, biar lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, lindungi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan, semua dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya kepada kami dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita pujian.
akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang
Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik bagi kita. Oh, terima kasih. Tuhan telah memulihkan kita. Tuhan telah menjaga kita, selalu memberi kekuatan bagi kita. Sebab Dialah Tuhan sanggup memulihkan, sanggup memberi jalan keluar bagi masalah, bagi kesulitan yang kita hadapi. Mari datang pada Tuhan. Haleluya. Bawa pergumulan pada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan adalah yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Dia adalah Raja Juru Selamat bagi kita. Renungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari bersatu dalam penderitaan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang sangat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenaanmu yang teguhkan hati.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman Yesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
Yesus, Engkau baik. Dimana di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Oh, sekali lagi angkat pujian ini saudara. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan firman ini dan Roh Tuhan bekerja. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh diterima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau suci kuduskan, Kau layakkan hamba-Mu dengan darah-Mu Tuhan. Kau suci dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Bapa benar dari firman-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Kiranya setiap pelayanan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kembali saya dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Merdeka. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, mari kita berdoa kiranya berkatakanlah yang baik untuk bangsa Indonesia. Amin. Mari kita berdoa, kita memberkati bangsa kita, kiranya bangsa kita kembali normal seperti biasa dan kita diluputkan dari COVID-19. Amin. Amin saudara. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan yang ada di sini boleh membantu saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12.
1 Timotius pasal 4 yang ayatnya yang ke-12. Boleh saya dibantu? Yang sudah dapat katakan amin. Ya, yang sudah mendapatkan, boleh saya dibantu untuk membacakan. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam sukacitamu, kesucianmu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Saudara Jovan. Amin. Kebenaran firman Tuhan di mana di ibadah kita pada malam hari ini, tema kita adalah yang muda jadi teladan. Amin. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita semua boleh menjadi teladan. Walaupun sekarang umur kita sudah lanjut usia, tapi kita memiliki jiwa muda. Amin. Amin. Dimana saya yakin dan percaya semua kita yang melayani di tempat ini, saya lihat-lihat rata-rata kita semua orang muda. Mari semua kita belajar untuk menjadi teladan. Amin. Ya, sekali lagi saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seperti yang tadi saya katakan, tema kita pada malam hari ini, saya ulang lagi, saudara, yang muda yang jadi teladan. Amin. Apa itu teladan, saudara? Teladan ialah sifat dan sikap yang baik, saudara, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Dan sekarang apa hubungannya seorang muda dengan menjadi teladan? Nah, di sini saya akan menjelaskan, saudara, apa hubungannya seorang muda dengan menjadi teladan. Terkadang kita orang-orang muda ini dianggap remeh oleh orang dewasa. Tidak semuanya, saudara. Ada beberapa orang yang menganggap ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu, saudara. Tapi ketika kita bertemu dengan orang dewasa, terkadang orang meremehkan kita. Loh, kamu masih muda, pengalaman kamu apa sih? Gitu. Terkadang kita sering diremehkan, saudara. Begitu juga di sekuler, saudara. Ketika Anda melamar sebuah pekerjaan, banyak sebuah pertanyaan mengatakan begini, pengalamanmu apa? Gitu. Terkadang kalau kita baru-baru untuk mencari pekerjaan, ini yang menjadi sebuah tantangan untuk kita. Ketika kita ditanya apa pengalaman saudara, ketika kita mengatakan tidak ada pengalaman, terkadang kita diremehkan, saudara. Ini yang membuat kita menjadi down. Ini yang membuat kita malas untuk mencari pekerjaan lagi, saudara. Begitu juga kita mungkin ada teman-temannya di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Tidak semuanya sih, saudara. Terkadang ada juga orang tua yang sering meremehkan kita. Ketika kita disuruh, contohnya ya, saya kasih sebuah contoh dulu sebelum saya melanjutkan firman Tuhan. Ketika orang tua mempercayakan atau menyuruh kita untuk membuka sebuah usaha, pasti kita ditanya dulu, kamu berani enggak? Kamu punya skill enggak? Kamu punya kemampuan enggak? Apakah bapak atau mama bisa mempercayakan usaha ini kepada kamu? Ada dua kemungkinan, saudara. Ketika kita menjawab, Pak, Ma, walaupun saya tidak ada pengalaman, tapi saya akan belajar untuk menjalankan usaha ini. Satu kemungkinan lagi, Pak, Ma, saya punya pengalaman, tapi saya masih ragu untuk menjalani usaha ini. Ini yang membuat terkadang orang berpikir, apakah saya bisa mempercayakan usaha ini kepada anak saya ini? Toh dia masih muda, dia belum punya pengalaman. Ketika saya mempercayakan usaha ini kepada anak saya,
Jangan-jangan nanti pas di jalan bangkrut, saudara. Itu saya hanya memberikan sebuah contoh ya, saudara ya. Ini bukan mungkin pernah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Terkadang kita banyak atau seringkali kita diremehkan oleh orang lain, saudara. Tapi hari ini saya mau membawa kita belajar bersama-sama. Mengapa yang muda harus menjadi teladan? Begini saudara, di firman Tuhan, di Timotius, seorang Timotius adalah anak rohani dari Paulus, saudara. Timotius ini diceritakan di Alkitab, dia adalah seorang yang masih sangat muda, saudara. Mari garis bawah, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Kalau ada kata sangat, berarti sangat muda. Begitu juga dengan Daud. Nanti kita akan lari konteksnya Daud, saudara. Timotius ini diceritakan di Alkitab, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Dia adalah anak rohani dari Paulus. Namun Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan. Terkadang kita seorang muda susah untuk menjadi teladan. Mengapa? Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Di Alkitab dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Atau dapat kita katakan, janganlah seorang pun memandang remeh engkau. Karena memang Paulus mengasihi Timotius. Seperti tadi yang saya katakan, Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Di mana Paulus sangat mengasihi Timotius. Dan di mana ceritakan di firman Tuhan, di mana Paulus tidak mau kalau Timotius itu diremehkan atau direndahkan, ke saudara. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan tidak mau kita direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kita dekat dengan Tuhan. Saya tidak bilang saya tidak bilang saudara harus melihat saya sebagai teladan. Amin. Saudara mengerti sampai sini? Saya tidak menuntut saudara untuk melihat saya untuk menjadi teladan bagi saudara. Tapi yang saya mau tekankan, saudara, di mana setiap kita yang ada pada malam hari ini, ya baik yang ada di gereja maupun yang online, mari mulai dari diri kita sendiri, belajar untuk menjadi teladan, baik itu di kelompok kecil, saudara. Mari kita mulai dulu dari rumah kita, baik itu orang tua kita, adik-adik kita, atau teman-teman kita. Bahkan banyak yang saya lihat anak-anak muda kita di sini, kalau sudah gabung dengan orang-orang yang dari kampung kita, sulit untuk kita menjadi teladan. Karena dulu kita pernah bersama-sama dari kecil, bermain bersama-sama, menjalani proses bersama-sama, sampai sekarang kita berada di kota ini. Banyak kelakuan kita yang dulu masih diungkit-ungkit gitu. Ini yang membuat kita susah untuk menjadi teladan bagi mereka. Walaupun terkadang kita sudah mau mulai berubah, tapi ada juga perkataan yang membuat kita kembali untuk jatuh lagi, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama-sama. Terkadang yang membuat kita tidak bisa menjadi teladan itu adalah kita terlalu ingin untuk dihargai orang lain. Saudara setuju sampai di sini? Amin. Mengapa seseorang tidak bisa dan susah untuk menjadi teladan bagi orang di sekitarnya? Bahkan orang tua kita yang jauh di kampung, kita susah untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena kita masih egois, kita masih memaksakan keinginan kita untuk orang lain itu. Kita terlalu memaksakan orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Ini yang membuat kita susah untuk menjadi teladan. Terkadang contoh ya, saya kasih contoh.
Saya sama Jovan nih, ketika jalan sama-sama, tiba-tiba kita teringat pelayanan saudara. Saya bilang begini, Jo, minggu depan kamu WL ya. Terkadang contoh ya Jovan ya, kamu WL ya. Waduh, saya ada kesibukan nih. Terkadang secara manusia, secara kedagingan kita, loh, ini kan menjadi suatu kepercayaan yang besar untuk Jovan sebenarnya. Ketika kita tidak mempunyai prinsip yang benar, kita akan menghakimi Jovan. Bilang begini, ini saya kasih contoh ya, ini saya sudah kasih kamu kesempatan loh, kenapa kamu sia-siakan? Tidak semua orang di luar sana bisa saya berikan kesempatan seperti yang saya berikan kepada kamu. Terkadang kita memaksakan keinginan kita supaya ia melakukan apa yang kita inginkan. Ini yang sering terjadi di dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di kos lah, saya kasih sebuah contoh aja, contoh kecil. Ketika teman kita tidak punya uang untuk sama-sama kongsi untuk membeli sembako, terkadang kita memaksakan. Ketika saya punya, teman saya pun tidak punya uang, saya berikan contoh lagi ya. Terkadang kita memaksakan dia, ini saya punya uang, tolong kamu kasih lagi untuk kita beli, contohnya kasih beli beras ya. Sorry bro, hari ini saya belum dapat kiriman. Terkadang kita kan tinggal sama-sama. Oh kamu begitu sih? Ini saya sudah kasih loh. Seharusnya kamu kan tinggal sama-sama sama saya. Seharusnya kamu lakukan juga seperti apa yang saya lakukan. Terkadang kita sering memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ketika orang lain tidak melakukan kehendak yang kita inginkan, kita akan menjadi marah, kita akan menjadi dendam terhadap orang tersebut. Terlebih dari kepada diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang egois. Di mana di firman Tuhan juga mengatakan di Amsal pasal yang 17 ayat yang ke-17 juga saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apakah hari-hari ini kita sudah melakukan ini? Saya tidak bilang saya sudah melakukan firman Tuhan saudara, bukan. Kita akan belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, tadi saya tekankan pertama, saya tidak bisa memaksakan Anda untuk melihat saya untuk menjadi teladan. Bagaimana saudara sendiri yang menjadi teladan bagi orang lain yang ada di sekitar saudara. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Mari garis bawah setiap waktu. Tidak ada katakan, hari ini saya menaruh belas kasihan terhadap si A, besok saya tidak mau lagi, besok lagi baru saya mau menaruh belas kasihan terhadap si A. Tidak saudara, firman Tuhan mengatakan setiap waktu. Saya juga belajar saudara, saya tidak hebat, saya tidak pro, saya tidak sudah melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Mari sama-sama kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara, untuk menjadi teladan, saya kasih contoh saudara ya, barang yang berkualitas pasti akan dihargai. Coba saudara mempunyai sepatu yang harga 1 juta, pasti Anda akan menyayangi sepatu tersebut. Pasti Anda tidak mau kasih lagi dipinjami orang lain selain Anda sendiri yang memakai. Karena barang itu berkualitas. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara menjadi teladan, saudara akan dihargai orang lain. Amin. Contoh ini ketika tadi saya baca, contoh ini ketika saya baca, saya renungkan, betul juga saudara. Ketika saya mempunyai sebuah barang yang saya beli dengan uang saya sendiri, dengan harga yang menurut saya sudah berapa bulan saya tabung untuk membeli barang tersebut. Ketika saya membeli barang tersebut,
Saya pasti akan menyayangi barang yang tersebut. Saya akan menghargai barang tersebut. Karena susah untuk mendapatkan barang tersebut. Karena mahal. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara menjadi teladan, pasti saudara akan menjalani banyak proses, saudara. Orang akan melihat proses yang akan Anda alami. Sampai Anda tiba di titik saudara menjadi teladan. Walaupun banyak rintangan untuk kita menjadi teladan, saudara, tidak mudah untuk menjadi teladan. Saya hari-hari ini juga belajar, tapi banyak sekali yang namanya rintangan, godaan, saudara. Banyak orang yang mengatakan, oh kamu so suci, kamu so benar, oh kamu berdiri begini untuk beritakan firman Tuhan, kamu melayani di sana sini, kamu masih melakukan dosa. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, orang yang berdosa. Begitu juga saya kasih contoh saudara, motor yang rusak tidak mungkin Anda bawa ke rumah sakit, pasti Anda bawa ke bengkel, saudara, pasti amin, untuk diperbaiki. Begitu juga dengan kita. Ketika kita orang berdosa, bukan kita mencari yang orang bilang dunia gemerlap, amin, amin. Di situ bukan tempatnya kita mencari, saudara. Saya bukan menghakimi saudara, karena saya juga mengalami. Ketika saya berada di posisi itu, pasti saya akan berpikir kemana saya akan pergi. Ketika kita sebagai orang berdosa, satu-satunya jalan adalah kita datang kepada Tuhan. Loh, saya kan bisa beribadah dari rumah, saya bisa ngomong sama Tuhan sendiri. Tapi apakah benar itu saudara lakukan di rumah? Mari hari-hari ini, walaupun kita sedang dibatasi dengan virus corona, di mana anjuran pemerintah, ini menjadi suatu contoh yang baik untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi orang percaya, menjadi teladan yang baik. Saya kasih contoh saudara. Ketika pemerintah menerapkan peraturan yang namanya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, satu apa lagi saudara? Ya? Iya, memakai masker. Saya lupa saudara. Tapi tetap saya lakukan. Walaupun terkadang saya juga lupa, karena saya kasihkan saya jadi lupa saudara. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan tersebut, kita sebagai orang percaya apakah melakukan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah? Karena seperti yang kita ketahui, pemerintah yang sah adalah berasal daripada Tuhan. Pemerintah kita yang sekarang adalah pemerintah yang berasal daripada Tuhan. Kita tidak bisa bilang, oh dia dipilih karena dia curang. Bukan saudara, dia dipilih karena Tuhan yang memilih. Maka daripada itu, mari kita taat terhadap peraturan. Bagaimana kita orang percaya mau dilihat orang lain di sekitar kita, menjadi teladan. Hal kecil saja yang diberikan oleh pemerintah saja tidak kita lakukan, kita tidak bisa menjadi teladan, saudara. Maka daripada itu, untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, mari lakukan mari kita lakukan dan kita terapkan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Begitu juga dengan Daniel, saudara. Bukan Daniel, Daud, sorry. Kembali konteks tadi orang muda menjadi teladan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi Timotius, saudara. Walaupun dia masih muda, masih sangat muda, ia diperintahkan oleh Paulus untuk menjadi teladan. Begitu juga dengan Daud, saudara. Daud waktu itu masih sangat muda. Ketika ia dipilih Tuhan, sebelum ia menjadi raja, ia setia mengembalakan kambing dombanya, saudara. Walaupun hanya berapa, saudara, tidak banyak, saudara, ia tetap setia melakukan perintah Tuhan. Bahkan perintah orang tuanya pun ia lakukan, walaupun saudara-saudaranya iri terhadap Daud, saudara. Ketika bangsa Filistin
mengejek bangsa Israel, bangsa atau umat pilihan Allah, Daud datang dan maju paling depan, saudara. Kita lihat lawannya siapa, saudara? Goliat. Goliat di dalam Alkitab mengatakan orangnya sangat besar, saudara, tinggi. Ketika dia melihat Daud, mungkin contoh ya, ini bahasa sehari-hari, mungkin Goliat melihat Daud begini kayaknya, atau Daud yang melihat Goliat begini, saudara. Saking besarnya Goliat. Tapi hari itu Daud menjadi pahlawan dan Daud menjadi teladan bagi bangsa Israel, saudara. Kenapa, saudara? Karena Daud mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bagi Daud. Begitu juga dengan kita yang ada di sini dan yang ada di rumah. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka proses kita untuk berjalan untuk menjadi teladan itu akan Tuhan sertai, Tuhan akan jaga, Tuhan akan tempatkan kita di mana waktu dan prosesnya Tuhan itu kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang lain melihat kita menjadi saksinya Tuhan. Kita boleh menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitar kita, saudara. Amin. Siapa hari ini yang mau menjadi teladan bagi orang di sekitarnya? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mengapa kita harus menjadi teladan? Yaitu karena dengan menjadi teladan kita tidak akan dipandang remeh. Ini intinya, saudara. Karena dengan menjadi teladan kita tidak akan dipandang remeh. Sekalipun masih muda, namun jika kata-kata kita dewasa, sikap kita lemah lembut dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai oleh orang lain dan tidak akan dipandang remeh hanya karena umur kita masih muda. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadi teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang atau tidak mau harus kita lakukan. Jadi ini menjadi perintah, saudara. Harus kita lakukan, kita harus menjadi teladan. Bukan sekarang, bukan nanti, saudara. Tapi mulai dari sekarang. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi teladan mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan sekarang bagaimana kita menjadi teladan? Yang pertama, jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Terkadang perkataan kita sering menyakiti orang di sekitar kita tanpa kita ketahui, saudara. Ada yang kita sengaja, ada yang tidak disengaja, saudara. Terkadang yang tidak disengaja itu yang lebih menyakitkan, saudara. Terkadang daripada kita secara langsung menyampaikan tersebut, secara kita sadar, saudara. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang di sekitar kita. Terus yang kedua, jadi teladan dalam kasih. Karena hukum Allah yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Allah kita. Terus menjadi teladan dalam kesetiaan. Bagaimana kita mau menjadi teladan kalau kita tidak setia melakukan hal-hal kecil? Dan juga saya sebelum saya mengakhiri firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya memberikan sebuah contoh dan sebuah kesaksian juga untuk saudara. Terkadang untuk menjadi seorang teladan sangat berat, saudara. Kita bisa jatuh bangun untuk bisa mencapai tahap tersebut. Tapi yang mau saya tekankan, jangan sampai ketika kita jatuh, kita tidak mau bangkit lagi. Bagaimana kita untuk mencapai teladan yang baik itu, saudara? Kita harus belajar seperti Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang baik bagi kita semua, saudara. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kita sebagai orang berdosa tidak luput yang namanya jatuh bangun atau melakukan dosa. Tapi kembali lagi, saudara,
Tuhan, bertobat, minta ampun. Ini masih saya lakukan walaupun terlalu berat, saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Walaupun hari-hari ini kita terlalu berat untuk menjalani hari-hari ini, karena yang saya lihat keuangan kita, pertemanan kita sekarang dibatasi, saudara. Keuangan kita dibatasi, pertemanan kita juga dibatasi. Bagaimana kita menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitar kita ketika kita dibatasi? Terkadang kita melihat orang, oh dia sudah batuk, ini pasti COVID-19, mari kita menghindar, saudara. Bukan, saudara. Tapi bagaimana kita menjadi contoh yang baik? Ketika kita melihat orang di sekitar kita lagi kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Saudara bisa menjawab sendiri. Kita lihat orang di sekitar kita lagi sakit, kekurangan, biar aja. Ini kan lagi 3M, jaga jarak. Kalau saya datang, ya pasti akan ditangkap. Kalau tidak ditangkap, dibubarkan atau dikenakan sanksi. Lebih baik saya menghindar. Saya lihat, susah ini. Saya juga susah. Saudara bisa belajar apa yang harus saudara lakukan ketika melihat hal itu terjadi. Yang saya mau tekankan satu lagi, saudara, perkataan. Mulut atau lidah memang tidak bertulang, ini kata-kata dunia. Banyak orang yang menjadikan kata-kata ini menjadi sebuah ilustrasi, bahkan dijadikan contoh. Memang lidah tidak bertulang, tapi lidah bisa mematahkan semangat seseorang. Bahkan lidah bisa membunuh seseorang. Saya mau kasih contoh. Api yang kecil bisa membakar hutan, saudara. Jadi jaga perkataan, yang pertama jaga perkataan, jaga tingkah laku kita. Mari kita menjadi teladan yang baik. Amin. Siapa hari ini yang mau jadi teladan, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Tuhan melihat kita boleh menjadi teladan. Kita diberkati Tuhan, kita dijadikan Tuhan alatnya untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, saya jemput pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ataupun untuk ketika kita mencapai titik menjadi teladan yang baik, kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan bisa mencapai titik tersebut kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, saudara. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang hari ini bisa kita belajar bersama-sama. Kiranya kita semua boleh menjadi teladan bagi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan dimanapun kita ditempatkan, kita semua menjadi teladan yang baik. Dan kita semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan,
kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Kami lewati semua. Saya diingatkan suatu hal, saudara, di mana lewat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-76, saya diingatkan satu hal, saudara. Ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaan, untuk Indonesia merdeka, yang berjuang bukan hanya orang-orang tua, saudara. Banyak sekali juga anak muda yang ikut berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini, saudara. Kita patut untuk menghargai setiap perjuangan pertumpahan darah untuk setiap pejuang-pejuang bangsa Indonesia ini, saudara. Saya diingatkan satu hal, saudara. Kita orang muda tidak dapat diremehkan atau tidak dapat direndahkan, saudara. Ketika kita mempunyai nilai atau ketika kita mempunyai kualitas, orang lain tidak bisa menganggap kita remeh maupun rendah, saudara. Ini ketika saya diingatkan banyak-banyak anak muda yang berguguran mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, saudara. Sampai mereka mendapatkan di mana titik mereka mendapatkan kemerdekaan tersebut. Banyak anak-anak muda yang berguguran, saudara. Sampai sekarang kita masih memperingati perjuangan setiap para pejuang ini, saudara. Sampai sekarang banyak-banyak anak muda pejuang dulu, sampai sekarang masih kita ingat, saudara. Mereka sampai sekarang masih menjadi teladan untuk kita semua. Dari mereka kita bisa belajar, saudara. Untuk Indonesia merdeka, tidak bisa hanya mereka duduk diam, saudara. Mereka bergerak, berperang. Begitu juga dengan kita. Hari-hari ini, ketika kita mau menjadi teladan, kita harus melakukan suatu hal yang berdampak besar bagi orang di sekitar kita. Orang lain bisa melihat, sehingga kita bisa menjadi teladan seperti pejuang-pejuang tersebut. Walaupun perjuangan kita tidak sama, tapi intinya kita harus menjadi teladan, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kita terima, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada bawa acara.
Haleluya. Terima kasih atas firman-Nya. Biar firman-Nya kita menjadi rema dalam kehidupan kita, serta kita melakukan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam ruang pengumuman untuk sepekan hari Kamis. Malam Kamis ada ibadah seperti biasa malam ini, disaksikan secara live streaming jam 7.30. Juga hari Minggu kita mengadakan ibadah di tempat ini, dan juga secara live streaming melalui Facebook dan Instagram gereja. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri acara ibadah kita. Dijemput jemaat Tuhan bagi berdiri. Kuasa pimpinan Tuhan dan firman kami. Saat ini Tuhan, kami ingin bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berbicara Tuhan. Saudara Teddy Tuhan, biar Tuhan selalu mengurapinya Tuhan. Baik dalam kerjaannya Tuhan, aktivitasnya Tuhan selalu merapi Tuhan. Biar menjadi teladan bagi kami Tuhan, bagi orang-orang sekitarnya Tuhan, bagi keluarganya Tuhan. Tuhan selalu berkati mereka Tuhan. Tuhan lingkup Tuhan, Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Biarpun apa dimanapun hamba ini berada Tuhan, kiranya Tuhan besertanya Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan olehnya Tuhan. Banyak orang diberkati melaluinya Tuhan. Banyak orang-orang, biar dia menjadi teladan bagi orang-orang Tuhan, dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga akan bawa bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bangsa negara kami Tuhan, kami serahkan tak Tuhan. Tuhan urapi dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Segala Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Baik dari mimpi negara bangsa kami Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri Tuhan, sampai jajaran yang terendah Tuhan, RT RW. Kami serahkan dalam Tuhan. Biar pemimpin ini Tuhan, ini pemimpin yang pilih berasal dari Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang menghendaki. Apapun yang menjadi peraturan dari yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin kami, biar mencari berasal daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi Kalimantan Timur Tuhan, khususnya Samarinda Tuhan, di mana tempat kami berpijak Tuhan, di mana tempat kami berdiri Tuhan untuk hidup Tuhan.
Tuhan berkati Samarinda Tuhan, dari tanah air udaranya Tuhan. Biar Samarinda menjadi kota kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan di sini ada di Samarinda Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Gembala Pembina kami, Insinyur Kota Harjo Tuhan, dan keempat wakilnya Tuhan. Gembala rakyat kami Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya. Gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham dan kedua wakilnya Tuhan. Bapak Paulus Pindu dan Pak Sergata. Tuhan, di mana hamba-Mu ini Tuhan, para hamba-Mu ini berada Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Tuhan urapi mereka Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan tutup bungkus Tuhan. Di mana hamba-Mu ini berpelayanan Tuhan. Tuhan, di situ ada tanda-tanda heran yang berasal dari hamba-Mu. Apapun yang mereka lakukan Tuhan boleh berhasil. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangannya Tuhan, Tuhan buat berhasil. Di mana mereka berpijak untuk pelayanan Tuhan, di situ ada jiwa-jiwa dimenangkan melalui mereka Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Tuhan juga bawa gereja kami Tuhan, gereja di seluruh Indonesia Tuhan, bersatu Tuhan. Biar visi misi gereja sama Tuhan adalah untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, biar kami menjadi punya unity Tuhan. Tidak kami patahkan roh perpecahan di antara gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, khususnya jemaat GWI Rawa 18 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan bungkus jemaat Tuhan. Berikan kami imun yang kuat Tuhan. Berikan kami kekuatan berasal dari-Mu Tuhan. Biarkan kami dilindungi dari virus corona Tuhan. Virus-virus yang ada di sekitar kami patah, kami tolak di dalam nama Yesus. Semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat yang sedang keadaan kurang enak badan Tuhan, kurang sehat Tuhan, mempunyai kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan urapi Tuhan, bilur-bilur Tuhan dapat menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hal Tuhan yang kesusahan Tuhan, yang berbuat Tuhan beri jalan keluar, sebab Tuhan adalah Tuhan yang kami sembah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu Tuhan. Kami merindu jiwa-jiwa baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, ganti gereja ini Tuhan. Jadi misi gereja ini adalah memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami undang jiwa-jiwa baru, 1000 jiwa Tuhan. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di hadapan gereja-gereja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi semua pelayan Tuhan. Kiranya kami diberi unity Tuhan. Kami diurapi dengan roh-Mu Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan dimanapun kami berada, biar pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Biar pelayanan kami dapat memberkati orang kami layani Tuhan. Biar pelayan-pelayan mempunyai unity Tuhan, bersatu untuk memuji nama Tuhan. Tuhan juga kami berdoa bagi orang tua Tuhan, baik orang tua, kakek, nenek, pemuda Tuhan, anak suami, sampai baik wanita Tuhan. Tuhan, pulihkan kami semua Tuhan, lawan kami Tuhan. Tuhan, kepada-Mu kami berseru Tuhan, bahwa Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami ingin mengasihi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami mau terima berkat dari hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ya, ibadah kita sudah selesai.
Yesus memberkati.